Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Gantika Putri akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai rancangan pembangunan pekerjaan. Pengembangan organisasi berfokus pada peningkatan komunikasi untuk mempengaruhi karyawan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Kebutuhan akan pengembangan karyawan berasal dari perubahan industri dan pasar yang konstan. Hal ini menyebabkan suatu organisasi secara berkala meningkatkan keterampilan karyawan untuk memenuhi persyaratan pasar yang berkembang. Ini dicapai melalui program pembelajaran, pelatihan, peningkatan keterampilan atau kompetensi, dan peningkatan proses kerja. Yang kedua, kita masuk kepada judul baru, yaitu tim kerja yang mandiri. Tim mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Manfaat tim kerja yang mandiri dalam pengembangan organisasi adalah: yang pertama, meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Karyawan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai keberhasilan suatu proyek apabila mereka turut serta dalam menentukan arah tujuan proyek tersebut. Yang kedua, meningkatnya produktivitas tim kerja. Kualitas pekerjaan menjadi lebih baik, lebih banyak pekerjaan yang selesai tepat waktu, dan bahkan kecepatan kerja meningkat. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Anggota tim mandiri cenderung berusaha saling mempelajari pekerjaan rekan-rekan mereka, karena mereka bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, meningkatnya rasa tanggung jawab, yaitu masalah akan berkurang bila tim bertanggung jawab akan hasil yang dicapai. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi tim mandiri. Tim mandiri akan terus berhadapan dengan tantangan bahkan setelah tim mandiri sukses melakukan perubahan. Setiap anggota dari kelompok Anda butuh untuk mendapatkan atau meningkatkan keterampilan atau keahlian berikut ini untuk dapat sukses dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai suatu tim mandiri. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua komunikasi, yang ketiga perbaikan proses, yang keempat dinamika tim, yang kelima manajemen proyek, yang keenam manajemen konflik, yang ketujuh pengambilan keputusan dengan kata sepakat, dan yang kedelapan bimbingan dan umpan balik dari rekan kerja. Selanjutnya kita masuk kepada gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau GKM atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Quality Control Cycle adalah suatu kegiatan di mana sekelompok karyawan yang bekerja sama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu atau kualitas dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu atau QC tools. Tujuan utama dari Quality Control Cycle ini adalah untuk membahas permasalahan yang terjadi di perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi-solusi terhadap pemecahan masalah tersebut kepada pihak manajemen. Masalah-masalah yang dibahas adalah masalah yang berkaitan dengan pekerjaan seperti produk, biaya, waktu, persediaan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Melalui kegiatan GKM atau gugus kendali mutu, perusahaan juga dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kemampuan karyawan dalam pemecahan masalah, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta menanamkan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan masalah. Selanjutnya, kita masuk kepada mutu hidup kekaryaan. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life merupakan salah satu bentuk filsafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja, dan organisasi. Unsur-unsur pokok dalam filsafat tersebut ialah kepedulian manajemen tentang dampak pekerjaan pada manusia, efektivitas organisasi, serta pentingnya para karyawan dalam pemecahan keputusan terutama yang menyangkut pekerjaan, karir, penghasilan, dan nasib mereka dalam pekerjaan.
Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan materi atau penulisan kata, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.